Pagi Pak Nuha. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk dapat hadir di Zoom meeting untuk wawancara tugas kuliah saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vicky Yudhistira, mahasiswa manajemen bisnis BINUS Online. Di sini saya berniat untuk mewawancarai terkait tugas mata kuliah karakter bidding Pancasila di poin kesehatan dan kesejahteraan. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait pola hidup sehat di lingkungan sekolah. Mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan Pak Nuha. Oke, sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Ulin Nuha atau biasa disebut Pak Nuha. Saya di sini sebagai pengajar salah satu SMP swasta di Provinsi Banten. Oke, terima kasih. Eh, sudah berapa tahun pengalaman dalam dunia pendidikan, Pak Nuha? Lumayan lama, Mas. Kurang lebih ada 10 tahun lah. Oke, jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Karena tahu juga Pak Nuha ada kesibukan yang lain. Jadi Oke. terima kasih sekali lagi untuk dapat hadir dalam Zoom meeting untuk wawancara tugas kuliah saya. Hmm, langsung saja, menurut Bapak, bagaimana kondisi pola hidup sehat siswa di sekolah saat ini? Mhm. Pola hidup sehat siswa di sekolah. Menurut saya secara umum pola hidup sehat siswa masih tergolong cukup. Eh, ada siswa yang sudah sadar atau aware dengan pola hidup sehat seperti mereka rajin membawa bekal makanan yang sehat ke sekolah dan rajin beraktivitas fisik. Oke. Tetapi tidak dipungkiri ya Mas, masih banyak juga siswa yang kurang sadar dengan pola hidup sehat ini. Tapi mungkin sekarang makanan juga udah disupport oleh pemerintah dengan MBG. Iya, Mungkin betul. Salah satunya pendukung, siswa salah sekarang satu sudah pendukungnya ya. dapat mencukupi gizi yang cukup dari pemerintah ya Pak. Ya, betul betul. Betul Mas. Terus selanjutnya, kebiasaan tidak sehat apa yang paling sering Bapak temui pada siswa? Kebiasaan tidak sehat itu Pak, para siswa apa mereka sering sekali jajan-jajanan yang tidak sehat kayak makan makanan yang cepat saji, jajanan yang manis-manis seperti itu. Dan eh, mereka lebih sering menggunakan gadget yang berlebihan sehingga aktivitas fisiknya kurang. Mereka lebih sering duduk bermain handphone daripada berolahraga. Baik-baik, untuk makanan bersaji dan juga jajanan-jajanan itu juga tidak bisa dikontrol oleh sekolah karena ya para UMKM juga Betul, betul Mas. mempunyai kondisi untuk berjualan ya Pak. Betul, betul Mas. Oke Pak, sejauh mana siswa memahami hubungan antara pola makan, aktivitas fisik, dan resiko penyakit di masa depan? Ah, Sebagian siswa sih sudah memahami secara umum ya Mas. Cuma mereka pemahamannya masih bersifat dasar aja. Mereka tahu bahwa makanan sehat dan olahraga itu penting. Cuma mereka belum sepenuhnya menyadari dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan mereka di masa depan. Ya, seperti risiko obesitas dan penyakit-penyakit yang lainnya. Oke, mungkin di sini peran guru, terutama guru olahraga penting ya Pak ya, untuk pelatihan fisik siswa di sekolah. Iya, salah satunya itu. Betul. Oke, apakah sekolah sudah memiliki program khusus terkait edukasi pola hidup sehat? Di sekolah kami sudah ada memiliki beberapa program sih, seperti di sini ada pelajaran PJOK, ada juga screening kesehatan secara berkala, serta ada kegiatan sosialisasi mengenai kesehatan. Pelaksanaan juga dilakukan secara terjadwal, meskipun ya masih perlu adanya penguatan agar pesannya itu sampai kepada siswa dan benar-benar diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Oke, baik Pak. Terus bagaimana peran guru dalam membentuk kesadaran siswa untuk menjaga kesehatan sejak dini? Peran guru ya. Kami sebagai guru emang harusnya berperan aktif sebagai pendamping dan teladan bagi siswa ya. Selain memberikan materi, guru juga membiasakan siswa untuk menerapkan pola hidup sehat melalui kegiatan rutin seperti senam, olahraga, dan edukasi sederhana tentang apa itu pola makan sehat dan eh, pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apakah fasilitas sekolah sudah mendukung aktivitas fisik secara optimal? Di sekolah kami fasilitas sekolah lumayan lengkap seperti eh, lapangan olahraga, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan voli, serta peralatan-peralatan dasar olahraga lainnya. Namun mungkin pemanfaatannya itu masih harus perlu ditingkatkan karena masih banyak siswa yang kurang aktif berolahraga. Ya, Kegiatannya harus lebih ditingkatkan lagi. tapi fasilitas Eh, untuk Fasilitas ya berolahraga cukup sudah memadai. memadai ya Pak ya. Ya, ya betul. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh lingkungan sekolah terhadap kebiasaan makan dan aktivitas fisik siswa? Lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang cukup besar sih menurut saya, seperti ketersediaan jajanan di kantin, dan aturan-aturan di sekolah, serta budaya aktivitas fisik sangat mempengaruhi kebiasaan siswa. Dan jika lingkungan mendukung hidup sehat, siswa cenderung mudah ya, lebih mudah untuk mengikuti jika didukung dengan lingkungan yang mendukung ya. Hmm. Betul, karena ketika lingkungan sudah mensupport, siswa tinggal mengikuti untuk sadar Betul. akan pola hidup sehat sejak dini ya Pak. Iya betul betul. Kendala apa yang paling sering dihadapi guru dalam mengajak siswa menerapkan gaya hidup sehat? Kendalanya sih kurangnya kesadaran, kurangnya motivasi dari siswa. Selain itu pengaruh dari lingkungan luar sekolah Mas ya. Karena mahasiswa kan tidak hanya di sekolah, siswa tidak hanya di sekolah, tapi juga mereka bergaul di luar sekolah. Berarti peran orang Eh, tua juga penting ya Pak Iya, ya? ya betul. Kebiasaan di rumah pun juga ikut mempengaruhi. Betul. Oke, baik Pak. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan seminar atau kampanye kesehatan yang pernah dilakukan? Dengan kegiatan yang pernah kami lakukan, respon siswa sih umumnya cukup positif ya Mas. Mereka cukup antusias saat kegiatan berlangsung, apalagi terutama saat pematerinya memberikan materi yang menarik. Namun di sini tantangannya adalah menjaga konsistensi agar pengetahuan yang telah mereka peroleh benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsistensi aja sih itu tantangannya. Jadi semua saling mendukung, tapi harus ada konsistensi dari siswa itu sendiri Pak ya. Betul, Saat hidup sehat itu menjadi kebiasaan sejak dini, betul? betul, betul. Oke Pak, yang terakhir supaya nggak buang-buang waktu, apa harapan Bapak terhadap program kampanye kesehatan agar dapat membentuk karakter siswa yang lebih peduli kesehatan? Ya, harapan kami sebagai guru, harapan saya berharap program kampanye kesehatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih melibatkan seluruh sivitas sekolah, seluruh warga sekolah dengan pendekatan yang konsisten dan kolaborasi semua sivitas sekolah. Dan diharapkan siswa tidak hanya memahami pentingnya kesehatan, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari karakter dan kebiasaan hidup mereka sehari-hari. Karena seperti istilah mensana incorpore sat, di Siapa dalam jiwa yang sehat terdapat. tubuh yang kuat? Iya betul. Siap. Maka dari itu kita di sini tugasnya juga edukasi pola hidup sehat dan pencegahan penyakit pada remaja melalui kampanye Iya yang iya, ya, akan Mas. kita lakukan Healthy School Movement. Mungkin
Itu saja untuk hari ini. Oke, Lagi terima kasih atas waktunya Pak. iya, Semoga sama-sama Mas. semoga Dan Mas Vicky ya, kampanye iya, sama-sama. kampanye hidup sehat terus berjalan di sekolah-sekolah sehingga siswa akan sadar pola hidup sehat sejak dini sehingga Iya betul. menjadikan anak bangsa yang kuat. Iya, amin amin. Terima kasih Pak Nuha. Oke, sama-sama Mas Vicky.